Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-teman santri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya hormati, santri online dimanapun Anda berada, di malam ini kita mulai membahas kitab baru ya. Kitab yang akan kita bahas adalah kitabnya Syekh Rais Abi Ali Ibn Sina ya, Ibn Sina. Secara khusus yang akan kita kaji insyaallah sampai khatam ya adalah Mantiq al-Masyriqiyyin ya. Bukunya tipis. Ini kalaupun dari buku yang ini hanya separuhnya saja ya, paruh kedua ini dari kurang lebih berapa halaman kalau ini, 81 halaman ya, 81 halaman. Di permulaan buku ini ada autobiografi Al-Kindi dan kita akan membahas itu di pertemuan ini ya. Sebelumnya mari sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk Syekh Rais Abi Ali Ibn Sina. Juga kita kirimkan Al-Fatihah untuk muassis hadal ma'had wa huwa Syekhinal Kiram Ki Haji Abdurrahman Wahid alias Gusdur. Juga kita hadiahkan Fatihah untuk orang tua kita masing-masing, guru-guru kita, juga pengarang buku-buku yang kita baca. Semoga ilmu kita bermanfaat dan mereka semua mendapatkan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kalian kalau bacanya di halaman-halaman agak pertama, halaman apa ini berarti dari mulai A ya, alif nih ya. Syekh Rais Abu Ali Ibn Sina. Oke. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid daraini amin. Saya nerjemahinnya sekaligus merujuk ke buku bahasa Inggris karya Dimitri Gutas ya. Di sini ada terjemahan dia, tidak 100% bagus sih karena ada beberapa hal nanti yang saya akan kritik juga. Tapi paling tidak catatan-catatan kakinya bisa kita rujuk dari buku ini. Juga saya terkait tempat-tempat saya cari juga ini di mana gitu ya, supaya lebih lengkap. Oke. Syekh Ar-Rais Abu Ali Ibn Sina ya. Syekh Ar-Rais itu apa namanya, julukan ya. Syekh itu kiai ya, Rais itu pemimpin ya. Jadi apa? Ya, mungkin kalau kayak di Indonesianya Hadratus Syekh ya, imam besar ya benar, iya imam besar. Oh imam besar kemana-mana itu. Iya imam besar ya. Ki Ageng, nah, ada yang mengartikan Ki Ageng itu, Kiai Agung lah ya, Kiai Ageng. Jadi kalau kita ke Ki Ageng itu artinya sebenarnya Syekh Rais ya, Syekh Rais. Tapi ini beliau itu nanti kenapa disebut demikian nanti kita akan ketemu ya. Oke. An Ibni Abi Usaibah ya. Ini catatan ini ada di buku Ibni Abi Usaibah ya. Ini buku terkenal tentang biografi para filsuf, para atibba ya. Judul bukunya itu Uyunul Amba fi Tabaqatil Atibba ya. Itu satu jilid doang. Bisa dicari di googling ketemu, ada itu. Kemudian Ibnu Khalqan itu juga
penulis biografi para filsuf. Bukunya berjudul Wafiyatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman. Ya. Ada berapa cerita? 3 atau berapa itu? Ada beberapa. Ya. Berjilid kalau ini Ibnu Khalqan. Kemudian Al-Kifti, ya. Pengarang kitab Ikhbarul Ulama bi Akhbaril Hukama, ya. Itu Al-Kifti, ini juga sama. Jadi biasanya para pengkaji biografi itu biografi para filsuf merujuknya antara lain utamanya dari 3 referensi itu, ya. Jadi ini kajian sekunder tapi sangat otoritatif karena dari zaman klasik, ya, semacam itu. Oke. Ad-Daurul Awal, ya. Tadi sama juga satu lagi Dairatul Ma'arif Al-Britania, ini ensiklopedia, ya, Inggris. Nakola ini kacamata saya nggak enak banget. Nakola Abu Ubaid Abdul Wahid Al-Jurjani atau Al-Jurjani, ya. Tilmidu Syekh Ar-Rais Abi Ali Al-Husain Ibni Abdillah Ibnil Hasan Ibni Ali Ibni Sina, ya. Murid Ibnu Sina itu menukil, ya, nama murid tersebut adalah Abu Ubaid Abdul Wahid Al-Jurjani, ya. Yang dinukil adalah jumlatan beberapa kalimat anhu, ya, yang dinyatakan oleh Ibnu Sina sendiri, yadhkuru fiha, yang mana Ibnu Sina menjelaskan di dalam pernyataannya itu tarikho hayatihi, sejarah kehidupannya. Wahada, dan berikut ini nasu kalami Syekhir Rais, teks pernyataan Syekh Rais Ibnu Sina. Jadi, ya, di ini yang kita akan baca malam ini adalah autobiografi, ya. Kalau biografi itu kan ditulis oleh orang lain tentang tokoh. Kalau autobiografi adalah seseorang menulis tentang dirinya sendiri. Nah, siapa yang mengungkapkan itu atau mencatat? Muridnya. Muridnya namanya Abu Ubaid Abdul Wahid Ar-Jurjan. Jurjan ini nanti banyak ketemu nih kata-kata Jurjani, ya. Al-Jurjan itu Gurganj. Itu sekarang berada di daerah, Gurganj itu daerah Turkmenistan, ya. Nama Gurganj itu. Gurganj itu, ya, Khwarizm sekarang di negara Turkmenistan, ya. Nama sekarang kalau sekarang kalian googling Konye Urgenj, ya. Tapi kalau kita orang, iya, susah lagi, ya. Tapi yang familiar di lidah kita Jurjani, ya kan, Gurganj, ya. Di sini juga disebutkan nama lengkap Ibnu Sina, ya. Abi Ali, kunyahnya ini, ya, artinya dia punya putra bernama Ali. Nama asli Ibnu Sina adalah Husain. Ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Hasan, buyutnya bernama Ali, canggahnya, ya, barulah bernama Sina, ya. Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Anaknya lagi Ali. Muter-muter gitu aja, Ali, Hasan, Husain, ya. Namanya emang identik dengan orang-orang Syiah, ya, Ali, Hasan, Husain. Tapi nanti kita akan saya menemukan di teks ini, apakah Ibnu Sina itu orang Syiah? Saya kok ragu, ya. Nanti kita akan ketemu di sini. Oke, ya. Inna abi, sesungguhnya ayahku, tadi Abdullah tadi, ya, kana rojulan min ahli Balah, seorang laki-laki dari masyarakat Balah. Balah itu di mana? Saya cari nih, Balah itu di mana, ya? Ternyata Balah adalah
sekarangnya adalah provinsi di Afghanistan. Ya, Balah itu. Dulu kawasan tersebut merupakan pusat agama Zoroastrianism ya, dan pusat dari Buddhism ya. Jadi Balah itu nama salah satu muridnya Siddhartha Gautama. Itu kawasan Balah Afghanistan sekarangnya. Itu zaman Islaman Balah masih masuk dalam kawasan Khorasan ya, Khorasan Raya. Kalau zaman sekarangnya Iran, Uzbekistan, Turkmenistan masuk situlah. Cakep-cakep orangnya situ. Ya, ya benar. Wang takola minha, ayahnya tadi, Pak Abdullah tadi, berpindah dari Balah ila Bukhara, ke Bukhara. Imam Bukhari ya. Bukhara itu di mana sekarang? Uzbekistan. Ya, Bukhara itu di Uzbekistan. Fi ayyami Nuh bin Mansur. Di zaman kepemimpinan Nuh bin Mansur. Siapa Nuh bin Mansur? Nuh bin Mansur adalah penguasa dinasti Samaniyah. Samanid kalau bahasa Inggrisnya. Ya. Dinasti Samaniyah adalah dinasti Islam yang dibentuk oleh orang-orang Persia pertama. Ya. Jadi sebelum Islam masuk ke kawasan Persia, Persia dikuasai oleh orang-orang Sasanid, ya, Sasanid. Nah, kemudian era Umar, Sasanid dikalahkan. Nah, lama itu tidak ada orang-orang Persia yang berkuasa. Nah, ini orang Samaniyah ini adalah turunan dari orang-orang Persia asli. Saman itu dinisbatkan pada salah satu tokoh orang Persia ya, orang Ningrat ya. Namanya itu beliau namanya adalah Saman Huda. Nah, ini. Tapi Saman Huda ini dia aslinya orang Zoroaster, tapi masuk Islam di zaman dinasti Umayyah, zaman pemerintahan Hisham bin Abdul Malik, ya, masuk Islam tuh. Zaman itu orang masuk Islam macam-macam ya, ada unsur politik dan seterusnya. Nah, tapi yang mendirikan Samaniyah itu adalah cucunya. Jadi Saman Huda punya anak namanya Asad bin Saman. Kemudian Asad punya anak 4. Ya, Nuh, kemudian siapa lagi? Nuh, Yahya, Ahmad, Ilyas, semuanya bin Asad. Nah, itu 4 anak itulah yang mendirikan dinasti Samaniyah ketika dinasti Abbasiyah sudah mulai agak kolaps. Ya, dinasti Abbasiyah itu kan tidak sekuat dinasti Umayyah. Dinasti Abbasiyah itu beberapa tempat yang menjadi kekuasaannya itu punya amir-amir yang kuat juga dan setaraf raja karena nanti turun-temurun. Salah satunya ini di Khorasan dikuasai oleh Bani Saman tadi ya, Samaniyah. Nah, Nuh bin Mansur itu pemimpin keberapa? Saya hitung itu paling tidak dia pemimpin kalau yang tadi 1, 2 sampai 4 itu cuma 3 ya, dari 4 anak-anaknya Nuh yang sempat menjadi penguasanya 3. Nah, 3 kemudian dia yang ke-8. Berarti ke-11 ya. Setelah 3 itu dia ke-8. Berarti dia yang ke-11 dari penguasa Samaniyah. Kapan dia berkuasa ya dia abad ke-10 yaitu tahun 976 sampai 997 Masehi ya, atau di abad ke-4 Hijriah ya, 4 Hijriah. Itu tentang Nuh Mansur ya. Wastaghola, ayahnya Ibnu Sina, Pak Abdullah tadi, istaghola bit tasarruf ya.
Tasarruf itu artinya tadbir. Artinya beliau sebagai penguasa, pegawai lah ya, punya jabatan di dalam pemerintahannya Nuh bin Mansur. Wa tawallal amal fi athna'i ayyamihi bi qaryah yuqalu laha Hormaithan min diai Bukhara. Ya. Pak Abdullah tadi tawallal amal, memegang tugas ya di masa pemerintahan Nuh bin Mansur bi qaryah yuqalu laha Hormaithan, di desa yang bernama Hormaithan min diai Bukhara, yang mana itu bagian dari dusun-dusun di kawasan Bukhara. Jadi bapaknya Ibnu Sina semacam lurah lah ya. Lurah desa Hormaithan yang terletak di Bukhara. Sekarangnya di mana tadi? Uzbekistan ya. Bapaknya aslinya orang Afghanistan tapi bertugas di Uzbekistan. Ya. Wahia Hormaithan tadi min ummahatil qura ya. Kampung besar ya. Kawasan besar. Wa bi qarbiha qaryatun yuqalu laha Afthana. Di dekat Hormaithan itu ada kampung yang bernama Afthana ya. Masih di Bukhara. Ada kampung namanya Afthana. Wa tazawwaja abi minha biwalidati. Nah, di kampung Afthana, Pak Abdullah, bapaknya Ibnu Sina, menikah dengan ibu Ibnu Sina. Saya cari di sana. Di Ibnu Khalqan disebut ibunya namanya Sataroh ya. Ibunya Ibnu Sina namanya Sataroh, bapaknya Abdullah. Wa qatana biha wasakana ya, mereka tinggal di Afsanah ya. Walatu minha biha ya, saya lahir dari ibu Sataroh tadi di kampung Afsanah. Waladat akhi, kemudian ibuku melahirkan saudara lelakiku di Afsanah juga. Jadi adia Pak Abdullah, bapaknya Ibnu Sina, asalnya dari Balah, Afghanistan, kemudian bertugas di Hormaithan sebagai lurah di sana, tapi menikahnya dengan perempuan namanya Sataroh di kampung yang bernama Aftanah ya, Aftanah. Nah, disitulah Ibnu Sina lahir. Di sini tidak dijelaskan Ibnu Sina lahir tanggal berapa, tidak disebutkan ya. Tapi tadi paling tidak di era-era kepemimpinan Nuh bin Mansur ya. Tadi sudah disebutkan kurang lebih abad ke-4 Hijriah atau abad ke-10 Masehi ya. Tumang takolna ila Bukhara. Kemudian kami pindah ke Bukhara. Oh, berarti begini. Nikah dulu nih mbak ayahnya ya dengan ibunya di Afsanah. Kemudian tadi ya menjadi lurah di Hormaithan, tapi kemudian pindah ke mana? Ke ibu kotanya di Bukhara ya. Wahdartu muallimal Quran wa muallimal adab. Aku didatangkan oleh ayahku, maksudnya ya, guru Al-Quran dan guru sastra. Jadi di zaman itu para pemuka masyarakat, para pejabat itu punya uang cukup dan bisa mendatangkan guru private. Ya kan? Homeschooling, ya homeschooling ini. Homeschooling yang diajarkan utamanya apa? Al-Quran dan sastra. Ya. Wa akmaltul al-ashra minal umri. Ya. Saya menyelesaikan pelajaran Al-Quran dan sastra itu di umur 10 tahun. Wa qad utitu alal Qur'an wa ala katsirin minal adab hatta kana
yakdi minni al-ajaba. Ya. Saya telah diberi pengetahuan tentang Al-Quran dan sastra sampai guru saya itu majumiku gitu. Jadi ini memang dikisahkan di sini Ibnu Sina itu cerdas ya. Cerdas. Umur 10 tahun Al-Quran dan sastra Arab beres. 10 tahun. Kita masih main apa? Lato-lato ya. 10 tahun. Ini Al-Quran beres. Kalau zaman itu Al-Quran beres kemungkinan ya hafid ya. Hafid ini. Jadi 10 tahun hafid Quran, sastra jadi itu semua ya, nahwu, sorof, balaghah, mawis selesai itu. Ilmu alat yang khusus untuk bahasa Arab selesai. Bahkan sastranya juga masuk ya. Arut juga masuk. Dasar lah ini 10 tahun. Oke. Wa kana abi, ayahku Abdullah tadi, mimman ajaba da'iyal misriyin. Seorang yang menyambut para dai Mesir wa yu'addu minnal Ismailiyah, dan orang-orang itu dianggap sebagai kelompok Ismailiyah, Syiah Ismailiyah. Ya. Bapaknya Ibnu Sina itu kerap berinteraksi dengan orang-orang dari Mesir yang notabene mereka itu golongan Syiah Ismailiyah. Ya. Syiah Ismailiyah itu apa? Syiah Ismailiyah adalah salah satu aliran Syiah yang menganggap Ismail bin Ja'far as-Shadiq itu sebagai imamnya, ya. Imam terakhir. Kalau yang Isna Asyariyah yang banyak sekarang di Iran itu menganggap setelah Ismail itu nanti ada Musa Kadzim dan anak-anaknya itulah yang terus sampai 12 ya. Jadi Ismailiyah itu sampai ke Ismail bin Ja'far as-Shadiq. Imam Ja'far as-Shadiq itu gurunya Madzhab Arba'ah ya. Tapi kemudian bagi saudara-saudara Syiah, Imam Ja'far itu punya mazhab fikih sendiri ya, Ja'fariyah ya. Nah, tadi ini Ismailiyah itu kecenderungannya kalau di catatan yang saya di bacaan yang saya temukan itu lebih bersifat begini. Mereka secara politik berhasil mendirikan dinasti Fatimiyah. Makanya tadi kan Mesir. Jadi Ismailiyah itu mendirikan negara yang disebut Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah itu adalah dinasti yang mendirikan Al-Azhar. Ya. Jadi Al-Azhar itu awalnya Syiah Ismailiyah. Ya. Baru di era Salahuddin Al-Ayyubi dia jadi Sunni. Ya. Nah, Syiah Ismailiyah itu cenderung esoterik, batiniyah. Bagi dia hal ihwal itu ada dohir dan batin, dan yang penting adalah yang batin. Ya. Maka mereka disebut sebagai batiniyah. Ya, maka ada bukunya Al-Ghazali tentang batiniyah yang dimaksud Ismailiyah, ya begitu. Nah, dibandingkan dengan Isna Asyariyah, Syiah Ismailiyah tadi jauh lebih esoterik, ya, jauh lebih kebatinan. Kalau Isna Asyariyah agak formal lah, ya, gampangnya lebih sofistik kalau Ismailiyah. Sementara Isna Asyariyah itu lebih syar'i lah kalau kita bandingkan dengan orang-orang ada ya syariat, hakikat. Nah itu kalau Isna Asyariyah masih banyak yang menjaga syariat, kalau Ismailiyah ini lebih ke hakikat semacam itu. Oke. Waqad sami'a minhum dzikron nafsi wal aqli alalladzi yaqulunahu wa ya'rifunahu ya. Ini humnya kelebihan. Ayah saya Sami'a yang mendengar ini ayahnya tadi Pak Abdullah itu mendengar dari duatul Ismailiyah ya, mendengar dari para dai Ismailiyah hal ihwal tentang jiwa dan akal.
Alaladina ala wajhil ladzi yaqulunahu wa ya'rifunahu, sesuai dengan apa yang dikenal oleh orang-orang mazhab Syiah Ismailiyah. Jadi mereka itu suka membahas tentang jiwa itu seperti apa, akal itu seperti apa, filosofis lah, kajian filosofis ya. Ini memang orang Ismailiyah nanti seperti kelompok Ikhwanus Sofa itu kan juga suka membahas hal-hal yang semacam itu ya. Wa kadzalika ahi, ayahku juga sama ya. Kakakku juga sama. Sebagaimana bapaknya, ayahnya juga sama. Kerap mendengarkan pembahasan tentang jiwa dan akal dari orang-orang Syiah Ismailiyah dari Mesir tadi. Wa kana rubbama tadakuron bainahuma. Mungkin ada upaya untuk saling mengingatkan di antara mereka. Artinya ayah dan kakaknya itu juga kerap berdiskusi tentang apa yang dibahas bersama para tamu dari Mesir tadi ya, untuk mengingat-ingat ya, memperkuat pengetahuan tentang jiwa dan akal. Wa ana asma'uhuma, Ibnu Sina yang kecil tadi 10 tahunan kurang lebih dengar apa yang dibahas oleh ayah dan kakaknya ya. Wa adriku ma yaqulanihi, saya paham apa yang dibahas oleh ayah dan kakak saya. Mereka bahas tentang jiwa dan akal. Wala takbaluhu nafsi. Nah, ini kata kuncinya. Wala takbaluhu nafsi, tapi saya nolak. Ibnu Sina mendengarkan ayah, kakaknya dan tamu-tamunya itu sering ngomongin soal jiwa dan akal dan hal ihwal tentang pembahasan Ismailiyah. Dengar, paham walaupun masih kecil, tapi layak baluhu nafsi. Ibnu Sina nolak. Ini makanya menurut tema saya ini kata-kata ini latak baluhu nafsi ini kata kunci yang menarik. Walaupun mungkin ayah dan kakaknya itu berafiliasi dengan Syiah Ismailiyah, tapi Ibnu Sina tidak. Ya. Jadi kalau dikatakan apakah Ibnu Sina itu seorang Syiah? Dari kata-kata ini sepertinya tidak, ya. Wa betada, ya. Mereka mulai yad'uwani aidon ilaihi. Ayah dan kakaknya itu mengajak Ibnu Sina untuk melakukan pembahasan-pembahasan terkait wacana Ismailiyah tadi. Wa yajuryani ala lisanihima, ya. Mereka melafalkan hal-hal tentang wacana Syiah Ismailiyah dengan lisan mereka. Dzikrul falsafah wal handasah wa hisabal hindi. Yang dibahas adalah filsafat, handasah itu geometri, hisab itu aritmatika. Ya. Jadi dahsyat ya. Bapak dan kakaknya ngobrolnya filsafat, ngobrolnya aritmatika, ngobrolnya geometri. Ibnu Sina kecil paham, tapi kemudian ketika bahas soal hal-hal yang tadi ya, hal-hal yang kemudian sesuai dengan wacana Syiah tadi, dia cenderung la takbaluhu nafsi, layak balwa ya. Ayah dan kakaknya agak mendorong, belajar lo, ini penting gitu kan, nggak mau dia. Wa ahoda waladi yuwajjihuni ila roji'ah tadi. Wa ahoda walidi, ayahku kemudian yuwajjihuni ila rojulin, menghadapkanku kepada seorang laki-laki, kana yabiul bakal, dia penjual bahan-bahan pangan ya. Wa yakumu bihisabil hindi, dia menguasai aritmatika India, hatta ta'allama minhu, sampai saya bisa belajar aritmatika darinya tadi.
mungkin agak kesel lah bapaknya ya. Belajar lu, ini penting gitu kan. Dan Ibnu Sina, aku paham nih nggak mau. Dan biar paham maka belajar aritmatika. Ada pedagang ya mungkin kelontongan lah. Ya biul bakol itu kelontongan itu. Tapi ini dianggap pakar, bukan lontong ya. Pedagang di sini banyak orang Madura biasanya ya. Ya udah Madura yang 24 jam ngalah-ngalahin Alfamart gitu kan. Tapi jagoan dalam hal hitung-menghitung aritmatika. Ibnu Sina belajar. Di sini tidak disebut namanya siapa itu, tapi di sini ada dia. Namanya adalah saya temukan di teksnya di Gutas itu namanya adalah sebentar. Mahmud Al-Masah ya. Jadi guru aritmatika Ibnu Sina, yang mana guru itu pekerjaan sehari-harinya adalah pedagang, bernama Mahmud Al-Masah. Ya. Jago itu dengan aritmatika. Tsumma jaa ila Bukhara Abu Abdillah An-Natili. Nah, kemudian ada tokoh yang bernama Abu Abdillah An-Natili hadir ke Bukhara. Wa kana yadda'i al-mutafalsifa. Abu Abdillah An-Natili ini mengaku sebagai filsuf, ya, datang ke Bukhara. Wa angzalahu abi Darona, ya, ayah Ibnu Sina, Abdul tadi mengajak An-Natili datang ke rumah beliau, rojaan ta'allumi minhu, berharap agar Ibnu Sina belajar kepada An-Natili. Ini guru filsafatnya Ibnu Sina, nama lengkapnya sebentar. Nama lengkapnya adalah ada di sini. Abu Abdillah Al-Husain bin Ibrahim bin Al-Husain bin Khursyid At-Tabari An-Natili. Husain namanya ya. Oke. Wa qabla kudumihi, sebelum kehadiran Pak Natili tadi, Pak Guru Natili, kita nyebutnya Natili aja ya. Kuntu astaghilu bil fikhi. Saya berkecimpung di ranah kajian fikih. Wa taraddud fihi, wa taradduda fihi ila Ismail Az-Zahid. Dan taradud di sini artinya belajar terus-menerus, talaki lah ya, belajar secara kontinu kepada guru yang bernama Ismail Az-Zahid. Ini guru fikih Ibnu Sina, namanya Ismail Az-Zahid ya. Saya cek siapa Ismail Az-Zahid, ternyata beliau pakar fikih madhab Hanafi di Bukhara ya. Di kelebihan kaum apa istilahnya itu, priayi ya, kalau kita di Indonesia priayi berarti ini Ibnu Sina itu priayi ya. Dia bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik ya. Ada filsuf datang langsung bapaknya, sini ayo mampir ajarin anak saya, enak banget ya gitu ya, enak banget itu iya. Berat itu kalau, maka memang sebenarnya pendidikan zaman itu ya elitis banget ya. Indonesia pernah ngalami itu ya. Dulu yang bisa belajar itu kan hanya kaum priayi saja ya. Orang-orang biasa ya tetap buta huruf ya, semacam itu. Nah, ini menariknya begini. Ini nanti akan ketemu dua kali. Ibnu Sina setelah ngomong filsafat, dia ngomong tentang fikih. Menarik di sini ya. Ayahnya nyuruh dia belajar filsafat. Tapi kemudian sebelum ada An-Natili, saya itu belajar fikih loh gitu. Jadi beliau ingin mengatakan bahwa saya itu juga mutafaqih juga, belajar hukum Islam juga ya. Wa kuntu min ajwadis salikin ya. Saya adalah, ini saliknya bukan dalam pengertian tasawuf ya. Saliknya adalah pencari ilmu.
saya sebagian dari pencari ilmu yang terbaik, ya. Ini ada tafakhur juga, tapi sebenarnya ya nanti kita akan ketemu juga bahwa beliau memang dahsyat, ya. Ya. Yang beliau ingin katakan adalah bahwa Salikin di sini sebelum beliau ketemu dengan Natili, artinya ketika beliau belajar dengan Pak Ismail Az-Zahid, beliau itu sudah pencari ilmu yang konsisten dan tekun, ya. Waqad alaftu turuqal mutolabah. Saya terbiasa mengikuti jalan mutolabah. Ini artinya adalah cara turuqal mutolabah, turuqal musa'alah, ya. Cara untuk mengungkapkan persoalan-persoalan, cara bertanya dan cara mempersoalkan hal ihwal. Terlatih untuk mempersoalkan berbagai hal. Kan begini, salah satu pintu ilmu adalah dengan bertanya, kan? Dan semakin kita bagus membuat pertanyaan, itu semakin bagus berarti cara berpikir kita. Nah, Ibnu Sina sudah terlatih untuk membuat persoalan, ya, membuat pertanyaan berkat belajar fikih bersama tadi pakar fikih madhab Hanafi yang bernama Ismail Az-Zahid. Wa wujuhal i'tirad, dia juga belajar tentang bagaimana beragam cara untuk merespon pertanyaan, ya. Alal mujib, kepada jawaban alal wajhil ladzi jarot adatul qaumi bihi, sesuai dengan kebiasaan kaum fikih, ya. Artinya beliau terbiasa, terlatih untuk berdialektika. Bagaimana cara bertanya, bagaimana cara menjawab, semacam itu. Mungkin bahasanya Kang Ade ini pandai untuk basul masail nih, Kang. Ya benar, pandai basul masail ini, ya kan? Basul masail gitu kan? Persoalannya apa gitu kan, ya? Wah, tapi kemudian jawabnya bisa dia. Iya, mujadalah, iya. Ini terlatih untuk mujadalah, ya. Umur belum disebut ini umur berapa beliau, ya? Yang jelas masih belasan tahun. Nah, sekarang bahas tentang Natili ini, ya. Tsumma tada'tu bi kitabi Isa Huji alan Natili. Nah, kemudian saya mulai belajar kitab Isagogi, ya, kepada Pak Natili tadi, ya. Jadi buku ini Isagogi itu adalah buku logika, pengantar logika, dikarang oleh Porphyrius, ya. Porphyrius itu orang Alexandria, abad 300 sebelum Masehi. Itu sebelum belajar logika Aristotelian, biasanya kita belajar dulu Isagoginya Porphyrius, ya. Ada kitab kuning, ya, judulnya Isagogi itu kan, di Jawa Baratan itu. Saya kemarin tempo hari mencari di daerah Cibinong juga ada itu Isagogi, ya. Nah, yang dipelajari pertama kali oleh Ibnu Sina dari An-Natili adalah Isagogi, ya. Isagogi itu yang terkenal adalah tentang ini loh, Porphyrius tree, ya, pohon Porphyrius yang ini loh, saya ada gambarnya di sini tuh. Misalnya substansi, nanti ada yang substansi yang berpikir, ada yang tidak, saya gitu, ya. Kemudian tubuh misalnya, yang bertubuh itu ada yang benda mati, benda hidup, saya gitu, ya. Hidup itu ada nanti tumbuhan, dan binatang. Kemudian binatang itu ada yang berpikir, tidak berpikir. Lalu kita sampai ke manusia, semacam itu. Itu Porphyrius. Kemudian hal yang dari pembahasan tentang substansi dan seterusnya itu nanti muncul juga persoalan yang terkenal adalah the problem of universal, ya. Persoalan tentang universalia. Misalnya begini, manusia, ya kan? Kita ngomong manusia, ya kan? Kita semua bagian dari manusia. Kemudian ada binatang, ada makhluk hidup dan seterusnya. Ini kan universal, ya. Dimana ngomong binatang bisa
ditimpakan kepada berbagai, sampai kucing juga masuk ke binatang, ya kan? Nah ini permasalahan tentang universal itu nanti pembahasannya. Yang universal itu apakah hanya di akal atau ada di realitas? Nanti begitu. Tuhan itu masuknya kemana nih? Yang universal misalnya gitu. Ada di akal atau di realitas? Kalau di realitas apakah dia punya jasad atau tidak? Ada fisiknya atau tidak? Dan seterusnya. Itu abad pertengahan para filsuf itu banyak yang mengkaji tentang universal. Nah itu berasal dari Porphyrius ya. Walamma dzakaroli haddal jinsi, ketika Pak Natili menyebutkan kepadaku tentang definisi genus, innahu huwal makul ala kathirina muhtalifina bin nau'i fi jawabi mahua, bahwa genus adalah al-makul ala kathirin muhtalifin bin nau', predikat yang diungkapkan pada hal ihwal yang beragam jenisnya, spesiesnya maaf. Jenis itu adalah predikat bagi berbagai hal yang spesiesnya berbeda untuk menjawab pertanyaan apa itu. Ya. Natili mendefinisikan genus sedemikian rupa. Ya. Fa'akhadtu fi tahqiqi hadzal haddi bima lam yasma bimithlihi. Ibnu Sina meninjau ulang kebenaran definisi genus tadi bima lam yasma bimithlihi, dengan pernyataan yang mana Natili belum pernah mendengarnya. Jadi gurunya menjelaskan tentang definisi tertentu, tapi kemudian Ibnu Sina meninjau ulang definisi itu, membahas hal ihwal yang belum diketahui gurunya. Ini dikatakan bahwa Ibnu Sina lebih canggih berpikirnya dibandingkan gurunya, gitu ya. Fata'ajjaba minni kulal ajab. Gurunya kagum, ya. Filsuf itu kan, ya guru yang baik kan seharusnya memang tidak merasa dia harus paling benar, ya kan? Guru yang bagus justru dia bangga ketika muridnya itu malah lebih pintar darinya, ya kan? Artinya berhasil, ya. Mengkritik juga nggak masalah. Itu relasi guru dan murid di tradisi yang sehat sebenarnya kayak gitu, ya. Bukan kalau kita di NU sebenarnya nggak boleh biasanya. Jadi gitu ya, harus tam'an wa ta'atan ya. Nggak boleh, dianggapnya suul adab ya. Iya. Kalau di tradisi filsafat justru tidak ya. Contohnya misalnya guru saya Hasan Hanafi, Profesor Dr. Hasan Hanafi itu beliau salah satu murid yang beliau banggakan adalah Nasr Hamid Abu Zaid yang dikaji oleh Kang Ade itu. Dan itu Nasr Hamid Abu Zaid itu mengkritik Hasan Hanafi. Mengkritiknya tertulis dan rapih ya. Hasan Hanafi apakah marah? Tidak. Gitu. Merespon lagi kritikan muridnya. Ya. Jadi kritik Nasr Hamid Abu Zaid kepada Hasan Hanafi ditulis di bukunya yang berjudul Naqdul Khitab ad-Dini. Di situ ada tuh di bab terakhirnya dia menulis tentang kritik Nasr terhadap kiri Islam, ya, Al-Yasar al-Islami. Tapi kemudian Hasan Hanafi mengkritik muridnya tentang berbagai tulisan dia, Mafhunas, Imam Syafi'i dan seterusnya di buku Hasan Hanafi yang berjudul Hiwarul Ajyal, dialog antar generasi. Jadi menarik. Nah ini sama tadi. Ibnu Sina diajari oleh An-Natili, kemudian Ibnu Sina bisa mengungkapkan hal yang berbeda dari gurunya dan ternyata itu bagus itu. Dan gurunya justru bangga ya, kagum dan juga ini bangga di sini. Wa hadzara walidi min sukhli bi ghairil ilmi. Ini tulisannya tidak pas ini. Kalau di sini yang saya temukan di sini ya. Wa hadzara An-Natili itu mewanti-wanti walidi, ayahku, min sukhli dari engagementku, dari kegiatanku bi ghairil ilmi, pada selain ilmu filsafat. Di sini artinya bukan bi ghairil ilmi
kerja tanpa ilmu, bukan itu. Kalau di teksnya Gutas nih artinya bagus dia. Di sini artinya begini. Ya. Sebentar. He was extremely amazed at me and cautioned my father that I should occupy myself with nothing else but philosophy. Nah, artinya gitu. An-Natili itu kagum kepadaku dan mewanti-wanti ayahku, memperingatkan ayahku, menasihati ayahku supaya saya tidak mendalami kecuali filsafat. Artinya ini anakmu ini punya bakat berfilsafat. Mohon fokuskan dia belajar filsafat saja. Begitu kalau di teksnya Gutas ya. Kalau di teks yang Arabnya ini sepertinya malah ini ngawur gitu ya. Min sugli bi ghairil ini. Tapi tidak. Saya dalam hal ini sepakat dengan Gutas. Mungkin ada yang hilang di teks ini ya. Wa kana ayyu mas'alatin qalahali ya. Semua persoalan yang dikatakan An-Natili kepada saya atasawwaruha khairam minhu. Saya dapat mengkonsepsikannya secara lebih baik daripada An-Natili. An-Natili menjelaskan sesuatu, Ibnu Sina itu dapat mencerap secara jauh lebih baik daripada gurunya, terutama dalam hal isagogji lagi ya. Hatta qara'tu dhawahirul mantiki alaihi. Sampai saya bisa membaca seluruh logika secara lahiriah. Ya. Amma daqa'iquha falam yakun indahu minha khibratun. Dia adapun isi logika yang lebih mendetail, An-Natili tidak memiliki pengalaman tentang hal itu. Ini agak ngece di sini ya. Ibnu Sina membedakan pengkaji logika menjadi dua. Ya. Pertama, pengkaji logika secara lahiriah. Yang dipelajari itu apa? Bentuk-bentuk logis saja. Jadi seolah-olah kalau sudah menguasai rumus dan kemudian rumus itu diterapkan dalam logika, selesai. Ya. Nah, sisi lain ada yang dokoik al-mantik ya. Sisi yang lebih mendetail, menjelimet di dalam logika. Intinya ini madahnya. Bukan segera hanya bentuknya, tapi isi logika itu. Nah itu menurut Ibnu Sina, An-Natili hanya fokus di sisi lahiriah logika saja. Ya. Sementara Ibnu Sina masuk ke ranah yang lebih lebih dalam di dalam logika. Artinya beliau masuk ke filsafat logikanya. Ya. Hal-hal yang meninjau ulang. Artinya metode itu bukan sekedar, logika sebagai metode itu bukan sekedar hal yang perlu dipraktekkan, tapi ditinjau ulang. Nah, Ibnu Sina sampai ke taraf itu. Menurut Ibnu Sina, An-Natili tidak sampai ke situ. Ya. Thumma akhadtu aqra'u al-kutuba ala nafsi. Kemudian saya, kata Ibnu Sina, itu mulai membaca buku-buku sendiri. Ya. Yang dimaksud di sini kalau di bukunya Gutas yang dimaksud adalah The Books of Organon, buku-buku logika. Artinya beliau masih belajar logika bersama An-Natili, dalam hal ini adalah Isagoji. Jadi beliau membaca Organon sendiri. Organon adalah kumpulan buku logika yang dikarang oleh Aristoteles. Ya. Beliau langsung membaca Organonnya. Wa utoli'u asyuruha. Saya juga memutolaah atau menelaah komentar-komentar terhadap buku Organonnya Aristoteles tadi. Hatta ahkamtu ilmal mantik. Sampai saya bisa menguasai logika. Ya. Jadi
Isagogji itu kan pengantar. Ibnu Sina belajar sendiri. Bukan pengantarnya lagi, tapi inti dari logika Aristotelian, yaitu buku Organon. Dan kemudian beliau loncat lagi, membahas tentang komentar atas Organon. Jadi lengkap itu. Ya. Wa kadzalika Kitabu Euclides. Ya. Hal yang dipelajari oleh Ibnu Sina dari An-Natili yang berikutnya adalah kitab Euclides. Euclid bahasa Inggrisnya. Euclid itu tokoh Alexandria juga. Jadi penulis-penulis buku penting itu banyak nanti kita akan ketemukan orang Alexandria, ya. Alexandria. Euclid menulis buku geometri berjudul Elements, ya. Itu adalah buku geometri yang berpengaruh luas. Bahkan di catatan sejarah itu ya. Ketika mesin cetak itu mulai ditemukan, ya, Gutenberg ya, ditemukan, itu yang paling banyak dicetak setelah Bible adalah buku ini, Euclid ini, ya. Saking dianggap pentingnya saat itu, ya. Faqara'tu min awwalihi homsata ashkalin aw sittatan alaihi, ya. Saya membaca Euclid tadi ya, buku karya Euclid yang berjudul Elemen tadi, 5 figur geometri sampai 6 kepada Natili. Artinya zaman itu kan kayak talaki gitu ya. Beliau baca tapi kemudian supervisi oleh gurunya. Nah, yang dibaca sampai 6 saja. Elemen itu jumlah babnya ada 13. Jadi Ibnu Sina belajar elemen kepada An-Natili cuma separuhnya saja, 6. Ya. Tsumma tawallaitu binafsi hilla baqiyatil kitab bi asrihi. Kemudian saya mengatasi persoalan lain di dalam buku itu sendirian. Seluruhnya. Itu tadi 6 persoalan geometri Euclid itu dibaca dan diatasi bersama An-Natili, tapi sisanya Ibnu Sina bisa mengatasinya sendiri. Emang agak ini ya, emang pinter tapi di sini ya, ini gue gitu ada gitunya ya, agak sombong memang, ya. Apa itu mas? Ya. Tsumma intaqaltu ila al-Majisti. Kemudian saya pindah ke pembahasan Almages. Almages itu adalah buku astronomi dikarang oleh Ptolemeus. Ptolemy itu astronom dari Alexandria lagi. Dan ini juga buku penting ya tentang astronomi. Buku zaman itu buku nomor 1 lah. Jadi Organon itu buku logika nomor 1. Ibnu Sina belajar Organon sampai tuntas. Geometri, buku yang terpentingnya adalah karya Euclid, Elemen. Beliau belajar sampai tuntas. Astronomi, buku tertingginya Almages. Beliau juga belajar. Ya. Walamma farightu min muqaddimatihi, setelah saya selesai membahas premis-premis dari buku Almages, karya Ptolemeus tadi, wantahaitu ilal ashkal al-handasiyah, dan saya selesai membahas figur-figur geometri, qala li an-Natili. Pak Guru Natili tadi berkata kepadaku, tawalla qira'ataha wa hillaha binafsik. Dah, lo baca sendiri gitu. Atasi masalah buku ini sendirian gitu. Jadi baru sampai ke pembahasan awal itu sebenarnya. Tapi An-Natili ngelihat, kamu udah berbakat, sudah. Baca sendiri, atasi persoalan tentang astronomi sendiri. Ya. Tsumma a'ridha alayya. Kemudian
a'ridha alayya, kemudian ajukan kepada saya hasil pembacaanmu, liubayyina laka sawabahu min khotoihi, supaya saya bisa menjelaskan mana yang benar, mana yang salah, gitu kan. Jadi sudah, kamu punya bakat untuk menguasainya sendiri dan mengatasinya. Silahkan baca sendiri. Nanti kamu setoran ke saya. Nanti saya akan kasih tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau misalnya penjelasanmu keliru, gitu kan? Wa makana ar-rajulu yaqumu bil kitab. Nah ini tapi dia agak ngeritik gurunya. Wa makana ar-rajulu yaqumu bil kitab. Tapi Pak Natili tidak megang kitab Al-Mages, ya kan? Di zaman itu kan kitab tidak sebanyak sekarang ya. Untuk bisa punya kitab zaman itu kitab harus dinasah, di copy. Ngopinya bukan pakai fotokopi, Mas. Nulis, ya kan? Kalau ngantuk-ngantuk ya tulisannya bisa miring-miring, gitu kan? Nah itu ini disebutkan bahwa Pak Natili itu menyuruh Ibnu Sina untuk membaca sendiri Al-Mages, tapi beliau sendiri tidak megang kitab, ya kan? Ya mungkin Pak Natili udah menguasai, mungkin gitu ya. Tapi kita lanjutkan. Wa ahadtu ajladalika alkitab. Demi hal itu saya megang kitab itu ya. Artinya mempelajari kitab itu. Fakam min syaklin muskilin ma'arofahu ila waqtim ma'arotuhu alaihi fafahim tuhu iyahu. Banyak perkara yang tidak diketahui oleh Pak Natili di masa itu, saya ajukan kepadanya dan saya beri dia pemahaman. Jadi alih-alih Pak Natili mengajari Ibnu Sina, justru Ibnu Sina yang mengajari Pak Natili. Yang ingin disampaikan di sini. Karena tadi Ibnu Sina memegang kitab, Pak Natilinya tidak memegang kitab. Kemudian Ibnu Sina membacanya dan ternyata beliau paham kitab itu. Akhirnya justru persoalan-persoalan yang ada di kitab Al-Mages itu dikuasai oleh Ibnu Sina dan Ibnu Sina bisa memberi pemahaman kepada gurunya. Dasar betul ini. Thumma faraqatni an-Natili mutawajjihan ila Kurkanj. Ya. Kurkanj itu Jurjan atau Gurganj. Ya. Ya. Kemudian An-Natili berpisah denganku demi pergi ke Jurjan. Ada tugas mungkin ya, Pak Natili, udahlah, kamu udah jago gitu kan. Saya cow dulu ya boy, gitu kan. Pergi dulu. Saya mau ke Jurjan. Ya. Wastaghaltu ana bitahsilil kutubi minal fususi wasyuruh. Saya, kata Ibnu Sina, berusaha mendapatkan buku-buku dari buku-buku yang fusus, yang matan, ila syuruh, ya, sampai ke syarah-syarahnya. Jadi beliau akhirnya hunting buku-buku. Udah nggak ada guru nih saya. Apa yang bisa saya lakukan? Udahlah, cari buku-buku penopang ilmu. Tapi beliau sudah cukup sekali ya. Logika sudah, ya kan? Dari awal dia, beliau sudah belajar Al-Quran, sudah belajar sastra. Artinya bahasa sudah selesai, tentang dasar-dasar Islam sudah selesai. Belajar fikih sudah, ilmu agama sudah selesai. Kemudian belajar logika, belajar matematika, kemudian belajar astronomi. Baru setelah itu beliau otodidak. Ya. Minat tobi'i, buku yang dicari apa? Minat tobi'i wal ilahi. Buku-buku fisika dan metafisika. Wasorot abwabul ilmi tang fatihu alayya. Pintu-pintu ilmu kemudian terbuka bagiku. Jadi beliau akhirnya mencari buku-buku. Utama yang dicari adalah buku fisika dan metafisika. Dan beliau merasa pintu ilmu terbuka untuknya. Ya.
Thumma roghibtu fi ilmi tib. Kemudian saya ingin belajar kedokteran. Oh, iseng aja. Dok, gimana? Iya. Fasirtu aqra'u al-kutuba al-musannafata fihi. Kemudian saya membaca buku-buku yang dikarang tentang ilmu kedokteran. Wa ilmu tibbi laisa minal ulumis so'bah. Kedokteran itu bukanlah ilmu yang susah, Ferguson. Yeah. Jadi beliau baca sendiri. Tapi saya dapat keterangan di Gustas ini, Ibnu Sina punya guru sebenarnya. Ya, it appears that Avicenne was not completely self-taught in medicine. Ibnu Sina tidak otodidak dalam hal kedokteran nih, kata Gutas. There are reports mentioning two physicians who were his teacher. Ada keterangan yang menyatakan bahwa Ibnu Sina punya 2 guru di bidang kedokteran, ya. Abu Mansur Al-Hasan bin Nuh Al-Kumri. Kemudian Abu Sahal Isa bin Yahya Al-Masihi. Al-Masihi kemungkinan orang Kristen, ya. Jadi Ibnu Sina punya guru sebenarnya. Jadi nggak ngawur juga ya. Karena kalau kita, Ibnu Sina pakar kedokteran kok otodidak, ya kan? Ngawur bisa jadi. Ternyata ini ada catatan. Ini catatannya ada bukunya itu Ulmen Medicine, kemudian Dioskurides, bukunya Ulmen namanya. Tapi ini bukan buku bahasa Arab ya. Intinya Ibnu Sina tidak 100% otodidak ya. Tapi tadi beliau menganggap kedokteran itu cemen ini, ya kan? Kalau sekarang problemnya bukan itu ya, biayanya ya. Kedokteran biayanya mahal, ya kan? Oke. Fala jaroma anni barostu fihi fi aqalli muddatin. Karena mudah tadi ya, saya bisa menonjol di dalam ilmu kedokteran di waktu yang singkat. Gurunya ada 2, belajar dalam waktu singkat secara otodidak juga. Akhirnya beliau menjadi dokter yang menonjol. Thumma bada'a fudola'ut tibbi yakra'una alayya ilmat tibbi. Kemudian para pakar kedokteran mulai membaca ilmu kedokteran kepada saya. Artinya pakar kedokteran akhirnya belajar kepada Ibnu Sina. Dahsyat kan ya. Dalam waktu dekat beliau belajar sendiri dan ada guru 2. Kemudian para dokter saat itu belajar kepada dia. Wa ta'ahadtu al-mardo, saya merawat orang-orang sakit. Fang fataha alayya min abwabil mu'allajati al-muktabisati minat tajribati ma la yusuf. Kemudian terbuka bagi saya pintu cara untuk mengobati dengan mengacu pada pengalaman yang tak terperikan. Ibnu Sina itu terkenal sebagai dokter yang eksperimental. Ya. Ada filmnya, kalian bisa cari tuh, bisa tonton. Filmnya judulnya The Physician. Nah, itu bagus sekali. Film ini bukan film Arab, film Hollywood, ya. The Physician. Cari deh, bagus. Nobar, ya. Bisa nobar itu. Ini saya apa namanya spoiler nggak perlu. Tapi intinya di sini itu Ibnu Sina menunjukkan betapa beliau sangat eksperimental, ya. Salah satu yang menjadi eksperimen beliau adalah membedah mayat. Ya, bedah mayat zaman itu suatu hal yang tabu, apalagi manusia. Manusia itu kan ya makhluk yang terhormat,
ya kan? Masa dibedah gitu kan? Ketika muridnya itu melakukan bedah, itu sempat mau ditangkap dan dianggap pelaku ilmu hitam, ya gitu. Jadi mungkin dianggapnya Sumanto, tahu ya Sumanto ya? Iya. Wah ini orang mati kok diambil kemudian diacak-acak gitu. Nah berkat kajian yang empiris tadi, Ibnu Sina itu melampaui para dokter-dokter sebelumnya. Galen, kan yang terkenal itu kan Galen ya. Galen dan Hippocrates. Kalau sebelumnya adalah Hippocrates, kalau di zaman Romawi itu Galen ya. Ibnu Sina bisa melampaui itu. Kan kalau buku-buku kedokteran biasanya ada anatomi tubuh kan ya. Misalnya jantung ada di mana, kemudian empedu di mana. Itu ternyata catatannya Galen menurut Ibnu Sina ngaco semua. Kenapa? Karena Galen mungkin zaman itu nggak berani untuk bedah. Ibnu Sina mayat dibedah. Dibuka itu, oh jantung di sini, oh dan seterusnya, ya kan? Siapa yang pertama kali dibedah? Itu adalah orang Majusi. Ya. Kenapa? Karena Majusi itu adalah agama yang cinta alam. Ya. Jadi mereka agama yang ekologis itu ya Majusi. Nah, ada salah seorang Majusi yang ketika meninggal, saya udah lewat ya? Masih ya? Beliau meninggal, kemudian seharusnya kan biasanya dibakar atau dikubur ya. Beliau bilang, oh jangan, saya Majusi, biarlah saya kembali ke alam. Bagaimana? Biarlah saya dimakan oleh burung pemakan bangkai. Cukup letakkan saya di atap rumah, sutuh kalau orang Arab nyebutnya. Jadi di atap rumah itu kan rumahnya orang Arab kan nggak kayak kita kayak gini ya. Jadi taruh di atas biar nanti ada burung bangkai makan saya. Nah itu kemudian Ibnu Sina dan muridnya itu lihat, wah mayat nih, ya kan? Nganggur nih, gitu kan. Jadi kemudian dibedah itu. Eksperimental beliau. Oke, kita lanjutkan ya. Oh ini lewatnya panjang ini. Gak apa-apa, lanjut ya. Oke. Wa ana ma'adzalika ahtalifu ilal fikhi wa unadiru fihi. Ini ya perlu diketahui. Ikhtalafa ila itu artinya bukan berselisih, tapi taruh dada ya. Mempelajari. Saya dalam kondisi mempelajari dan menjadi pakar kedokteran itu tetap mendalami fikih dan perdebatan tentang persoalan legal. Ini menarik yang kayak tadi. Jadi Ibnu Sina ketika sebelum belajar logika itu beliau menyebut saya sebelumnya belajar fikih. Ini juga sama. Setelah belajar semuanya, beliau bilang, saya walaupun mendalami kedokteran setelah belajar filsafat, itu saya belajar fikih. Artinya beliau mengatakan saya juga bagian dari fuqaha ya. Wa ana fi hadzal waqti min abna'i sitti asyar sanah. Saat itu saya berumur 16 tahun. Allah, belum sweet 17 ini. Dan ini 16 tahun diukurnya pakai tanggalan komariah loh. Berarti mungkin umur 15 tahun kalau kita ya. Bandingin, mudah banget. 16 tahun sudah jadi dosen kedokteran. Dan yang belajar kepada beliau bukan orang anak S1, tapi para dokter. Dahsyat banget ini. Kita cukupkan sekian saja ini karena masih cukup panjang ini. Selanjutnya ini bagaimana beliau belajar filsafat. Jadi kalau yang tadi barusan beliau belajar pengantar ke filsafat sampai ke belajar tentang kedokteran. Mungkin itu saja untuk malam ini biar nggak terlalu panjang. Capek juga. Oke. Lebih banyak cerita nggak apa ya? Terima kasih atas perhatiannya. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.